tiba-tiba di setiap rumah, karena memang waktu itu penyakit banyak, Ya. angka ya Waktu sakit bom tuh Bali banyak. maksudnya. Waktu bom Bali waktu Waktu itu ya bom. kalau nggak salah ya. Itu tiba-tiba di setiap rumah, hampir setiap rumah ada tapak dara. Tapak dara itu sebenarnya kesadaran diri, di mana kita mengenal sang jati diri itu, makanya sakral itu lambang. Vertikal dan horizontal itu kita tahu artinya apa? Seimbang antara kita dengan kehidupan sekitar kita, juga dengan kehidupan atas bawah. Nah, bicara tentang keseimbangan itulah, dari dulu kita di Bali diajarkan untuk selalu menekankan keseimbangan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Pokoknya Demitos. jam bengol narasumber. Sama-sama bermeditasi. Oh, meditasi. Jom orang, jangan bilang bengong, meditasi. Oh, meditasi. Bener Pak Dokter ya? Ya, Apa? Karena ada gini, selentingan dulu, udah bengong-bengong, mati siap selam. Kebetulan Pak Putu kan tengah siap selam, dadas langsung. Dados bengong. Dadas selam. Ya. Gini, Pak Dokter, Pak Putu, ini memang kejadian sudah agak lama lah gitu. Ini misteri nih, wah, Pak Seram deh, misteri gitu. Jadi ada satu, saya lupa tahun berapa nih kan, mungkin Pak Dokter ingat, tiba-tiba di setiap rumah, karena memang waktu itu penyakit banyak, Ya. angka ya Waktu sakit bom tuh Bali banyak, maksudnya. waktu bom Bali waktu itu ya kalau nggak salah ya. Itu tiba-tiba di setiap rumah, hampir setiap rumah ada tapak dara putih-putih. Coretan-coretan putih. Coret-coretan putih. Jadi kayak cross itu ya, tanda tambah begitulah. Gitu. Dan itu diyakini bahwa munculnya secara ajaib, bukan dari orang. Tetapi memang beberapa tempat memang kita dengan sengaja isi kan. Mencolek. Kita memang isikan itu sebagai satu ritual tertentu. Nah, sehingga banyak juga pertanyaan, fungsinya apa? Kok bisa itu? Orang luar juga katakan, apa itu? Dia pikirnya mungkin ada anaknya jahil buat coret-coretan gitu, karena memang ya dicoret begitu pakai pamor. Ya. Kira-kira fungsinya apa, dan waktu itu gimana sih kejadiannya, Pak Dokter, gimana? Kalau dari segi warna, Ya. warna putih itu kan sering kita kaitkan dengan kalau dalam Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Siwa sebagai sang pelebur kan pakai warna putih. Ya. Sehingga ya warna putih pamor itu bisa kita bawa kepada fungsi peleburan. Dan tentu yang dimaksud peleburan itu adalah melebur hal-hal yang buruk, yang negatif, melebur hal-hal yang negatif. Ya. Sehingga ketika hal negatif dilebur, yang muncul hal yang positif. Ya. Jadi kembali kemudian kita masuk ke bentuk colek pamor yang disebut tapak dara itu. Ya. Bentuknya Bentuknya adalah tanda tambah. Dan kita tahu negatif itu hanya bisa hilang kalau ada positivisme. Ya. Negativisme dikalahkan oleh positivisme, pesimisme dikalahkan oleh optimisme. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian ketika kita melihat tapak dara itu kan ada kecenderungan itu penggabungan antara garis vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal itu kita tahu artinya apa? Seimbang antara kita dengan kehidupan sekitar kita, juga dengan kehidupan atas bawah. Nah, bicara tentang keseimbangan itulah, dari dulu kita di Bali diajarkan untuk selalu menekankan keseimbangan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Ya kalau kita jalan nggak seimbang kan sudah nggak beres. Artinya kita harus secara manusia di tengah-tengah, seimbang antara horizontal yaitu dengan pelemahan, dengan vertikal yaitu periangan. Baru akan tercapai jagat hita. Yang dibawa ke dalam diri. Kalau manusia tidak seimbang, makanya titik tengahnya kan kalau kita gambaran apa dia? Kan kita begini, desain itu. Desainnya kan begini. Ya. Ini atas bawah, Ya. hati itu tengah-tengah. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin damai, bahagia, sukses dalam hidup ini kita harus seimbang di tengah-tengah. Nah, jadi kuncinya itu adalah keseimbangan. Ya. Apa jangan-jangan gara-gara itu tanpa sengaja, Ya. selama ini
kita kolaborasi ini adalah mencoba membawa pada keseimbangan antara body, mind, and soul. Palemahan, pawongan, pariangan. Ya. Jangan-jangan ke sana. Iya. Tapi bagaimana kira-kira tanggapan Rapaya? Oke. Bener nggak ini ada hubungannya dengan Karena walaupun begini, tapak dara itu? tiba-tiba saya teringat dengan keseimbangan. Ya, Nah, yang namanya keseimbangan tentu tidak rasa, tidak terlalu rasa, tidak terlalu logika, tidak terlalu A, tidak terlalu B. Karena keseimbangan itu ada di tengah-tengah, kan begitu, Pak Putu. Dan saya ingin Pak Putu melihatnya dengan juga memperkenalkan lah program kita balancing life itu. Karena apa? Banyak orang ya tentu ini pengalaman pribadi, banyak juga saya tangani orang-orang yang ada keberhasilan di bidang tertentu. Lompatannya luar biasa, tetapi ada hal yang dia kosong ternyata. Ketika kita diskusi, itulah dia keseimbangan tadi. Selisih antara keberhasilan dan satu yang dianggap gagal dalam dirinya itu terlalu timpang, tidak seimbang. Sehingga apa? Bagi dia itu kendala sekali. Dan tentu yang diperlukan adalah menyadari yang mana perlu ditingkatkan, yang mana perlu diseimbangkan lagi seperti itu. Yang kembali kepada Pak Putu yang potong sudah. Kembali pada Pak Putu. Pak Putu ini kan adalah salah satu sosok yang secara duniawi sudah mencapai lah urusan duniawi. Tiba-tiba sekarang sudah masuk ke wilayah rohani. Ini kan juga bagian dari keseimbangan. Ya, dan Surya mau langsung di level keseimbangan juga kan? Ya, langsung. Kalau dia kan dulu lebih banyak ke rohaninya. Sekarang diajak sama Pak Putu, dia ingat urusan duniawi. Nah sekarang Pak Putu nih gimana? Kemana arahnya tuh Pak Putu? Ke arah keseimbangan dulu lah. Menarik nih, kenapa Pak Putu sekarang cenderung ke arah rohani lagi? Gitu. Gini Pak Dokter, ngomongan tapak dara itu, ya apa ya? Itu sebenarnya itu kalau saya meditasi itu kadang muncul itu. Tapak dara itu sebenarnya kesadaran diri, di mana kita mengenal sang jati diri itu. Makanya sakral itu lambang. Lambang itu sakral. Kalau kita menjadi sebuah kesadaran kolektif, itu pasti punya lambang yang memberikan perlindungan, kekuatan, dan seterusnya. Kalau kita sadari secara kolektif, kesadaran kolektif. Kalau pribadi, itu artinya keseimbangan. Ia yang mengenal dirinya yang sejati. Ia yang mengenal dirinya yang sejati. Makanya, ini terkait dengan acara kita di Bedugul. Faras Balancing Life dengan tema menemukan sang jati diri kan. Kembali ke diri sejati kan temanya. Kembali. Sebenarnya kita bicara kembali ke diri sejati itu, berarti kembali ke tapak dara. Kembali ke tapak dara itu adalah menemukan keseimbangan hidup. Gitu. Itu ketika kita sudah menemukan keseimbangan hidup, ini menjadi taksu atau menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup. Makanya teman-teman bagi yang pengen ikut gitu, saya sangat rekomendasi acara retreat, bukan karena saya yang ngisi. Kita sama-sama untuk mengenal kembali apa itu keseimbangan hidup, sehingga kita kembali mengenal kesadaran diri atau sang jati diri itu sendiri. Karena di situ ada apa itu kesadaran tubuh, di situ ada nafas, ada itu apa kesadaran pikiran. Terus nanti Pak Dokter bicara apa itu kesadaran ego. Terus kesadaran itu sendiri apa di dalam tubuh kita. Terus yang kelima kita ada kesadaran murni. Kesadaran murni, kecerdasan semesta yang Pak Dokter sering. Ketika ini seimbang kelimanya, tubuh kita bagus, pikiran kita bagus, terus kemudian ego kita bagus, soul kita kemudian terus kecerdasan semesta menyatu. Itulah tapak dara keseimbangan. Keseimbangan itu sendiri, itulah Faras Balancing Life. Itu yang sedang kita bangun bersama. Dan ini tidak bisa dibicarakan, harus dirasakan. Gimana caranya merasakan sebagai pemantik awal? Saya selalu rekomendasikan, ayo ikut bulan Mei di Bedugul bareng-bareng sama kita. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 16 ya? 16 sampai 18 kayaknya. 16 17. Kalau nggak salah nanti di Sabtu kolom, Minggu ya. di kolom deskripsi ya masukin ya. Tuh kalau teman-teman mau silahkan ikut. Enggak, tumben tiba-tiba yang ketika waktu bicara tentang itu tadi menyampaikan ini kesalahan ini.
tiba-tiba ada sesuatu dalam diri itu excited ingin membagikan sesuatu di situ, Siap. membagikan Karena saya tahu Pak hal-hal Dokter akan penting ini. membagikan hal-hal penting. Iya, iya. Saya juga merasa saya harus menyampaikan sesuatu. Karena setiap orang itu sekarang hampir lupa siapa dirinya. Saya pun sebenarnya begitu, tapi dengan kita duduk bareng, kita merenung, saling menyentuh satu dengan yang lain, seperti yang buku saya buat ini. Sentuhan itu menyembuhkan. Gimana tanpa Waduh, tiba-tiba saya terinspirasi. Bagaimana kalau ada sesuatu di momen itu kita saling menyentuh dalam hati, menyalurkan energi? Iya, memang Kayaknya asik ya, tiba-tiba gara-gara buku ini. sentuhan yang menyembuhkan. Iya, Dengan iya, sentuhan itu, dengan kegiatan kita duduk bareng, bukan sebagai guru dan murid, tapi Iya, kita duduk bareng untuk saling menyembuhkan satu Iya. dengan yang lain. Iya, Saya pun masih banyak ada luka, Pak Surya masih banyak, mungkin Pak Dokter pun seorang guru pun mungkin pernah Iya. merasakan bagaimana luka. Nah, kita saling menyentuh satu dengan yang lainnya. That's is tapak daro. Itulah keseimbangan hidup, itulah menemukan diri sejati itu kembali. Ya kalau dari buku Pak Putu ada sentuhan yang menyembuhkan, ya sentuhannya oke. Kita bicara sentuhan fisiknya, kita bicara sentuhan pikirannya, Mainnya, sentuhan jiwanya. soulnya. Karena kalau tidak tersentuh, ya bagaimana Kita kita, bisa menyadarinya. menyadarinya, kan gitu. Nah, dan retreat itu kalau dari katanya retreat kan melarikan diri, jeda lah gitu. Jeda dari apa Ya. yang kita lakukan keseharian kita yang penuh Ya. dengan kesibukan, penuh dengan target. Ya adalah saatnya untuk kita hening sejenak lah, sunyi sejenak. Melarikan hening diri dari sejenak. stres, Iya, dari luka gitu ya. Ya. Gitu. Karena apa? Balik lagi yang sering saya sampaikan, ada kalanya justru aha moment itu didapat dari kita ngobrol dengan orang-orang yang situasinya sedang kebetulan sama saja. Ya. Banyak yang saya dapati dalam retreat atau apa, aha moment oke, dalam pembelajaran dia dapat, tapi diskusi itu adalah dia dapat aha moment dari sesamanya yang mengalami situasi yang sama gitu. Iya, iya. Itu serunya, karena kita lakukan 2 hari 1 malam ya. Jadi ada malam, ada perenungan, pagi hari kita yoga segala macam ya, Pak Putu. Ya saya membayangkannya udah asik banget gitu ya. Kalau ini jalan bagus kita buat yang 7 hari nanti. Wes, mantap. Baru nanti tapak darahnya bersinar semua. Pak Dokter itu tugasnya. Iya. Karena saya pengen sekali kita retreat bareng ya bertiga, nggak Iya, perlu iya. ada siapa. Iya, iya, Kita iya. kontemplasi selama beberapa hari. Iya, iya, Beberapa hari kita kemana itu. Bukan melarikan diri dari duniawi. Iya, iya, iya. Seperti kita mengasah kapak itu lah. Iya, Menemukan lagi sang sumber itu. Ketika Iya, iya. sumber kita sudah ketemu, Hmm. sudah tersentuh lah oleh sang sumber, bukan kita menemukan beliau si Iya, sumber itu menyentuh kembali. Ketika kita turun lagi itu Iya. energinya kita sudah jauh berbeda pasti. Iya, iya, iya. Kalau bahasa saya terhadap sesuatu itu adalah ya kita ngidupang lagi Ya, lah. ngidupang hidup itu. Ya, ngidupang apa yang kita mau hidupkan ini. Ya. Entah disebut ya masuk pati lagi atau Ya, apa ya, ya. gitu. Ya. Dan kaitannya dengan juga bagaimana keselarasan, keseimbangan. Saya ingin sedikit tanya terkait dengan tapak dare itu. Kenapa seringkali disimbolkan sebagai ya penolak bala Penolak atau bala. apa? Kenapa Pak Dokter? Itu Gimana, tadi, Cik? Ya. bala itu kan sering kita kaitkan dengan energi-energi negatif gitu. Ya, ya, Bala itu artinya kekuatan, tapi kekuatan negatif. ya. Sehingga dengan simbol dari bentuknya yang positif itu, Ya. maka positivisme tentu bisa mengalahkan bala negatif lah. Kemudian putih itu tentu bisa mengalahkan gelap. Ya. Putih disebut terang, mengalahkan gelap. Kalau putih simbol dari siwa sebagai pelebur, maka sang pelebur akan mampu melebur hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Segala mala gitu. Ya, bala dan mala kita bisa hilangkan di situ. Kemudian ketika tapak dara disimbolkan sebagai simbol dari keseimbangan, maka tentu keseimbangan itulah yang menyebabkan kita bisa berjalan dengan lebih lancar di kehidupan ini kan gitu Pak Putu ya. Ya. Ya, karena banyak yang ketemukan orang yang tidak seimbang secara tubuh, pikiran, jiwa mudah gelisah, mudah kacau. Orang yang tidak seimbang secara intelektual, emosional dan spiritual, kecerdasan emosional, spiritual dan sosial, itu bisa juga kacau. Orang yang tidak seimbang antara duniawi dan rohani juga kacau. Orang yang tidak seimbang antara parawidya dan aparawidya, artinya apa? Pengetahuan duniawi dan pengetahuan rohani, dari segi pengetahuan aja ini nggak seimbang, itu sudah nggak beres. Artinya apa? Selalu main logika saja.
tanpa memakai rasa. Atau sebaliknya selalu rasa saja tanpa logika. Ini juga tidak bagus. Jadi intinya adalah dalam berbagai hal itu keseimbangan adalah hal penting. Makanya sampai-sampai kita pun disiapkan sebuah alat penjaga keseimbangan di telinga kita, di organ-organ tubuh kita disiapkan homeostasis untuk menjaga keseimbangan kita. Sehingga kalau organ keseimbangan rusak di saraf tepi dan saraf pusat kita, vertigo itu kan sudah kacau lagi. Jadi kita saat ini mencoba dalam acara itu mencegah atau bahkan mengatasi berbagai tanda petik vertigo tadi, kondisi ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Saya kira. Ya, dan mungkin bisa saya tambahkan bahwa nanti di retreat itu kita akan nebusin ke dalam, nebusin di perempatan, dan memaknai atau punya kesadaran tentang layak gigi kan gitu nanti. Bahwa yang kita sering dengar nebusin ke dalam itu mungkin bisa ataupun sah-sah saja ketika dimaknai dengan kepura dalam, tetapi nanti di program retreat adalah nebusin ke dalam diri, memberi makna kepada ternyata sentuhan itu sangat menyembuhkan, bahwa sudah lama kita tidak berbicara dengan tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri. Nah, di sanalah kita nebusin ke dalam kan gitu. Di sanalah Rafaya akan bicara untuk di sanalah buku ini akan bicara. Kan dari tadi ngomongin sentuhan yang menyembuhkan. Ya, benar. Apalagi tempatnya dingin-dingin ya. Enak Pak Dokter sebenarnya. Mudah-mudahan buku saya yang hidup pangidap bisa jadi satu deh. Kan masih sebulan ya. Hidup pangidap untuk bisa menyembuhkan. Iya. Dan oke, saya lanjut terkait dengan bagaimana ya nebusin di perempatan. Pak Dokter selalu bilang bahwa perempatan itu simbol dari kebingungan. Mau lurus atau ke kanan atau ke kiri, atau kita mundur atau kita diam di sana gitu. Nah, kemudian juga kebingungan itu bagi saya pribadi, kebingungannya cuma satu caranya. Dikasih pengetahuan. Ya sama seperti orang kehilangan, bingung nyari alamat gitu ya. Satu-satunya cara ya dikasih tahu alamatnya, dijelaskan beloknya kemana, kanan kirinya ya. Artinya apa? Nanti kita sama-sama di sana. Karena seringkali yang terjadi adalah ya sama seperti kita diskusi ini. Temanya apa? Kita akhirnya kemana? Ceritanya kemana? Kita tidak pernah tahu dalam artian apa. Itu disesuaikan dengan peserta nanti. Kebutuhannya, kemudian bagaimana responnya. Kita tidak pernah tahu alurnya akan kemana, tetapi setidaknya tema besarnya adalah tentang bagaimana body, mind, and soul, kan begitu. Bagaimana sentuhan di daerah tubuh dengan bahasa-bahasa dalamnya kesadaran itu yang menyentuh tubuh secara fisik langsung, menyentuh pikiran dan jiwa itu, dan kesadaran tentang bahwa layah gigi gitu. Layak gigi kan disebut tadi itu dajar rumah, lot rumah gitu. Ya. Jadi nanti kita di sana juga akan menemukan kawitan. Tanda petik kawitan yang lain. Kemulan. Kawitan kemulan itu. Yang lain. Yang tidak berkenaan dengan soroh-soroh, tetapi kawitan sejati kita, kemulan sejati kita. Itu ada banyak hal yang bisa. Ya karena apa? Ya seperti ini. Terkadang ada pemantiknya atau pemicunya dari pertanyaan dia atau pernyataan Pak Putu, Pak Dokter itu agak apalagi ketika itu dibayangkan peserta dari background yang berbeda, situasi yang berbeda, itu akan menumbuhkan satu pemicu dan akhirnya kita belajar bareng gitu. Ya saya juga sangat sering sekali dapat pemaknaan justru dari pemicunya pertanyaan itu sendiri gitu. Pertanyaan itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan kira-kira ini untuk semua orang Pak Putu atau orang yang sakit saja atau gimana gitu? Gimana Pak Putu? Menurut Pak Putu gimana? Bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang haus, orang yang ingin bertumbuh ke dalam, menemukan dirinya yang sejati. Dan saya merasa ada kerinduan untuk mengenal siapa dirinya. Kita sama-sama rindu. Kadang-kadang pernah nggak merasakan kita menangis tanpa sebab, terus kita baru ke pura, baru duduk aja netes air mata, ngobrol sama orang kita nggak tahu kok kita terhanyut nangis. Kadang-kadang kita sadar kenapa itu bisa terjadi gitu loh, karena kita rindu
ke dalam, rindu menemukan siapa diri kita gitu loh. Kadang kita bingung apa yang harus dilakukan. Ayo bareng-bareng kita duduk bareng di Bedugul. Seperti ada kan Pak Surya sempat kemarin tanya, apakah takdir itu bisa diprediksi ke depan? Itu ingat nggak Pak Surya tanya begitu? Dari situ saya sadar, ternyata untuk apa kita memprediksi takdir ketika takdir itu bisa kita ciptakan hari ini? Benar nggak? Kita takdirnya. Ketika kita ingin lebih baik, ya kita harus banyak belajar, bertumbuh gitu loh. Seperti yang diceritakan si Rafaya itu, kalau kamu ingin anakmu lebih baik dari sekarang, peluklah hari ini, beri pembelajaran yang lebih, itulah takdirnya dia ke depan. Tapi kalau kamu biarkan dia tidak mengalami perubahan, kita taruh dia begitu saja, ya takdirnya dia akan terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Nah, keputusan kita untuk merubah takdir kita di depan, merubah itu adalah dengan menciptakan situasi yang baik hari ini. Dan ketika Anda mau mengambil, ayo kita bareng yuk ke Bedugul yuk gitu kan. Saya pikir ini kesempatan kita untuk berubah. Ya berubah, menemukan lagi yang sakit bisa mudah-mudahan bisa jadi sembuh, yang pikirannya dulu kacau itu bisa jadi lebih baik, yang dulu ingin menemukan siapa dirinya ketemu bersama Pak Dokter nanti gitu loh. Kesadaran jiwa atau kesadaran rohnya kan itu yang bisa kita duduk bareng di sana. Setidaknya bukan menemukan di Bedugulnya, tapi jadi aha momennya untuk melangkah lebih baik kita. Benar nggak? Iya. Tema besar kita menyatu kembali dengan diri sejati. Saya baca itu dah Pak Dokter. Pak Dokter yang buat judul itu, Pak Dokter lupa. Makanya dia yang bilang itu menemukan sang jati diri tema kita. Itu 17 dan 18 Sabtu Minggu. Menemukan sang jati diri, menemukan hati nurani ilahi. Tapi yang jujur Pak tuh ya, ada sesuatu yang memang jauh ada perubahan di dalam cara yang melihat kehidupan, cara yang memahami kehidupan, cara yang menerima datang suka duka yang hadir itu. Ketika sudah belajar mencari siapa jati diri ini, setelah dipertemukan langsung, hidup ini seperti ya jauh lebih ringan lah dibandingkan sebelum-sebelumnya begitu. Dan karena pernah mengalami itu seperti Pak Putu, seperti Surya pernah mengalami itu, pasti juga ingin membagikan pengalaman-pengalaman itu untuk mencegah orang lain menjadi bingung dengan kehidupan ini, menjadi bingung dengan apa yang dia hadapi karena lupa siapa jati dirinya. Bukan kita sebagai guru di sana, bukan kita sebagai pengajar, tapi kita jalan bareng untuk sama-sama saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Kita mendaki bersama. Betul, mendaki bersama karena saya pun masih tahap belajar, tapi karena saya butuh sahabat, butuh teman untuk saling rangkul satu dengan yang lain, menjadi cahaya itu sendiri kan, menjadi cahaya untuk bisa bertumbuh, ya kita harus ada komunitas duduk bareng. Karena begini juga, kalau Pak Putu beberapa kali itu saya dengar mengatakan ya, kenapa tidak kita menyalakan lilin gitu. Kemudian menyalakan lilin kepada lilin yang lain lah. Satu, dua ya nggak apa-apa. Sebetulnya ya program dari The Mitos ya ini menyalakan lilin itu sendiri. Berapa ya sahabat-sahabat kita. Pak Surya nggak sadar loh. Gimana tuh? Banyak orang inspiring gara-gara The Mitos. Dan itu saya ketemu di rumah terapi, saya ketemu di kantor Farah. Mungkin tidak seviral orang lain, tapi saya melihat ada perubahan jiwa-jiwa yang sekarang jauh lebih baik terasa. Yang dulu dalam tanda kutip mau ada kepikiran ulah pati, ada yang kepikiran mau aduh tidak saya harus ngapain dalam hidup, kebingungan cara di perempatan itu tadi. Dan kita harus follow up ini mereka-mereka yang sudah menemukan sedikit cahaya terang. Istilahnya dia sudah melihat ada cahaya dari jauh. Ayo kita buka lebih dalam lagi dengan melakukan hal yang lebih bagus, bikin embos, bikin menepi atau retreat itu. Istilahnya gerakan ini jangan sampai redup kembali, gitu loh. Cahaya itu harus tetap kita jaga dan kita rawat. Dan bahkan kita berharap sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin jadi peserta, itu bisa juga melanjutkan dengan cara yang berbeda. Gitu. Betul. Karena sebenarnya kita ini bukan cahaya. Kalau saya diajarin oleh Rafaya, kita ini bukan cahaya itu sendiri, tapi kita itu sang penjaga cahaya. Jangan sampai cahaya ini mati. Kita semua tugasnya sama.
Ya, menjaga cahaya itu biar terus hidup gitu. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadinya jangan, saya pun sebenarnya bukan cahaya itu sendiri, tapi saya adalah penjaga jembatan. Kita sama-sama menjaga jembatan ini supaya cahaya ini dilihat oleh banyak orang. Jangan sampai cahaya itu mati lah bahasanya. Ya, tentu. Tiba-tiba, lagi-lagi tiba-tiba nih. Terinspirasi lagi dia waktu Nike menemukan jati diri barusan tadi. Berarti di sana saya juga harus berbagi tentang kandepat, mempertemukan orang-orang dengan kandepat. Wah, ya udahlah, udah excited gitu. Excited sekali tiba-tiba. Oh, ini harus disampaikan, ini harus disampaikan. Banyak Pak Dokter, kita saling berbagi, nanti kita dengar sharing mereka, nanti Pak Dokter bercerita, itu asik sekali. Ketika kita nginep sehari, terus tinggal di satu area yang sama, vibe-nya itu beda. Vibe-nya pasti beda. Ya, yang jelas tadi Pak Putu katakan bukan sebagai guru murid, enggak, tapi kita ya seperti ini. Nutur bareng gitu. Nutur bareng. Ajak ngurta bareng. Karena pengalaman Pak Dwi. Ya. Jangan baru kemarin nih, Kis. Di acaranya Kopdar Ngaji Roso tuh. Di tempat yang akan kita tempatin nanti itu. Itu dari jam 8 pagi sampai malam itu aja ada keseruan mereka, Pak Putu. Padahal hanya acara gini, acara ngisi pencerahan, ngobrol-ngobrol begini. Itu mereka sudah merasa ya sesuatu lah gitu. Yang mudah-mudahan nanti 2 hari ini lebih sesuatu. Yang sendiri udah bikin balik gitu lagi. Ada sesuatu pokoknya. Nggak tahu ya kenapa tumben aja. Iya. Apalagi ya balik lagi. Ketika itu memang menghusus kita luangkan waktu 2 hari bahkan 1 malam. Tentu niat, attention kita, intention kita itu adalah menyiapkan diri nih. Sudah menyiapkan, membuka untuk ya kalau istilah saya ya meluaskan wadah deh untuk kita saling mengisi di sana, dan akhirnya ya itu kita akumulasikan menjadi ya versi terbaik diri kita kan gitu. Isi melukat yuk, isi melukat. Isi melukat yuk. Nggih, Pak Dokter. Seru kayaknya ini. Ada tempat kok di atas itu. Oh iya. Ya, di tempat yang nanti kalau ada jalan di atas sapi itu, kita ada tempat di atas. Mau melukat, mau apa, tinggal ambil, cariin aja air dalam kendi itu. Kalau mau. Itu. Ya, nanti. Terserah nanti bagaimana bentuknya, tapi setidaknya yang pasti Faras Balancing Life ini hadir untuk sama-sama kita berjalan bareng beriringan untuk disentuh oleh kecerdasan itu. Saya mau menyampaikan gini. Sekali kita pernah disentuh oleh kecerdasan, kita balik lagi ke pulang. Kita sudah punya beda persepsi tentang kehidupan ini. Jauh berbeda. Kita bisa melihat kehidupan. Dulu kita melihat kehidupan gelap, kita akan merasa kehidupan ini terang walaupun secara fisik atau secara ekonomi kita masih buruk. Tapi kita melihat ada cahaya terang jauh di depan. Kita akan melihat itu jauh berubah. Kita bisa melihat apa ya, seperti Pak Dokter lah, lihat bunga jatuh aja bisa happy-nya bisa luar biasa. Itu karena Pak Dokter sudah disentuh oleh kecerdasan itu sendiri. Coba tanya Pak Dokter. Jangan tanya tiang, karena ada juga orang yang tiba-tiba melihat rumput bergoyang aja sudah. Melihat rumput bergoyang sebagai rumput tetangga. Kan Pak Dokter lihat bunga jatuh. Bunga apa? Lama apa? Ya. Tapi Pak Putu kan mengalami juga. Coba cerita. Di Bedugul Pak Dokter. Simpan. Mudah-mudahan apa yang Tiang lihat dan mengalami itu, dan Pak Putu melihat dan mengalami itu, bisa kita transfer dan mereka semua mengalami hal yang sama. Semoga ada. Karena ini kan kita hanya bisa berserah kepada semesta lah gitu. Oke, Pak Putu, Pak Dokter, terima kasih infonya. Ya jelas ya kita sama-sama exciting ya. Tentu di luar sana sahabat-sahabat kita pasti exciting juga nih. Yang jelas kuotanya terbatas Pak tuh. Ya karena apa, kapasitas ruangan, kemudian kamar juga. Ya tentu orang-orang sang pencari saja yang berjodoh nantinya, bukannya apa ya, kita sang pasti pencari, membuka. Orang yang rindu menemukan jati diri. Orang yang ingin mengenal kehidupan lebih dalam. Kita sama-sama pejalan.
Ya, kita berjalan bersama. ya, ya. Ya, Wah, ya, ya. luar biasa. Susma, Rayu, Pak Rayu. Putu, Pak Dokter, pokoknya Dokter, tadi ya, ya. Demi Demi Tasken. Tasken.